Di Indonesia, banyak orang yang terfokus pada tenaga dalam menilai performa kendaraan. Nggak salah sih, karena ini memang jadi hal yang paling gampang dicerna oleh orang kebanyakan. Sebenarnya, ada juga unsur lain dalam menilai performa kendaraan, yakni torsinya. Nah, apa itu beda torsi dengan horsepower? Ini dia, busi untuk Planeters. Halo, gimana Pak Lenters? Gimana kabarnya nih? Udah nonton video kita yang kemarin kan tentang perbedaan oli mineral dan oli sintetik. Nah, kali ini kita bakal ngebahas apa lagi nih, ngasih informasi apa lagi nih kepada Pak Lenters sekalian nih, Mas Adi. Kita mulai dari ini nih, fenomena modif-modif di Indonesia. Oke. Kan kalau misalnya orang modif motor tuh identik sama bore up. Apalagi kan untuk urusan bore up tuh pasti mainannya udah urusan kecepatan, urusan tenaga. Dalam mesin sendiri tuh ada istilahnya. Ada yang namanya torsi, ada yang namanya daya kuda. daya kuda atau biasa disebut horsepower. Horsepower. Iya. Nah, itu Kenapa kan horse? Karena kuda. orang bingung nih. Ada yang ngerti, oh iya deh, berapa horsepower, tapi nggak pernah ngomongin torsi, atau kebalikan yang ngerti torsi tapi nggak tahu horsepower. Atau ada yang udah ngerti, alhamdulillah. Oke. Tapi tetap nonton, nggak apa-apa. Kalau misalnya diibaratin kayak istilah istilah meme ya. Kalau horsepower itu seberapa cepat tuh nabrak tembok. Tapi kalau misalnya torsi, Seberapa kuat, seberapa jauh. Ya, seberapa kuat, seberapa jauh lo narik tembok. Oke. Nah, jadi torsi itu adalah tenaga yang dihasilkan untuk bisa menarik sebuah benda gitu kan. Dari yang diam ke gerak itu yang dinamakan torsi. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ngomongin horsepower, identik sama kecepatan. Betul, kecepatan. Karena itu mengukur dari kecepatan dari jarak A ke jarak B. Itu berapa cepat. Oke, benar kan? Berarti untuk kecepatan dari A ke B itu yang dinamakan sebagai horsepower. Betul. Nah, terus yang mempengaruhi seberapa cepatnya itu si horsepowernya itu apa dong kalau bukan torsi? Jadi mereka ini bergerak secara terpisah, namun berkesinambungan. Sebelum mereka bisa mencapai suatu kecepatan, mereka akan memulai dulu pergerakan. Oke. Akhirnya apa? Torsi dibutuhkan di sini. Nah, torsi itu dinilai dari crankshaft dari pistonnya sendiri. Semakin panjang, itu biasanya semakin enteng torsinya, maksudnya di gas itu semakin menghentak gitu loh. Oke. Do you wanna know why torque is more fun than horsepower? I will show you. That's why. Menarik. Tapi berarti kalau misalkan torsinya dayanya besar belum tentu mempengaruhi kecepatannya. Betul. Betul. Oke, tergantung daya beban atau mesin yang dimilikinya gitu ya. Betul. Oke, paham banget Planeta. Begitu juga sama horsepower juga, kecepatan belum tentu torsinya gede. Jadi beberapa pabrikan kendaraan gitu kan biasanya menyesuaikan tuh kebutuhannya. Ada yang memang kebutuhannya torsinya gede banget nih. Itu biasanya buat kendaraan yang memang butuh tenaga besar, kayak misalnya off-roader atau misalnya big SUV. Nah, hal-hal kayak gitu kan disesuaikan lagi ke rancangan kendaraan sendiri. Atau kalau misalnya biasanya mentingin horsepower nih tapi torsinya rendah, bisa jadi itu juga bisa mempengaruhi hemat kendaraan, hemat BBM. Karena daya yang dihasilkan tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tapi dengan tenaga yang cukup menghasilkan itu udah bisa bikin kecepatan berapa jauh. Oke. Atau bahkan sekarang yang lebih modern lagi adalah kendaraan listrik. Kendaraan listrik tuh torsinya gede banget karena sejak diinjak pedal itu udah langsung jalan, nggak ada perhambatan dari gearnya lagi, karena kan mereka tidak menggunakan bahan bakar minyak gitu kan yang membutuhkan pembakaran dulu, peletupan ledakan di piston itu kan nggak butuh, jadi start from zero. Nah, Mas Hadi, terus kalau misalkan torsi atau horsepower itu sebenarnya ada satuannya nggak sih? Ada. Biasanya Namanya kalau misalnya di torsi itu, kalau kita dengerin review kendaraan tuh kan biasanya keren banget. Torsinya sekian newton meter gitu. Oh, newton. Nah, sebenarnya itu satuan torsi itu juga berbeda-beda di tiap daerah. Cuman di Indonesia ini kita menggunakan rata-rata newton meter. Itu untuk torsi. Dan untuk kecepatan ini ya kita sebutnya sering juga
horsepower gitu kan, atau juga beberapa reviewer nulisnya kalau misalnya mereka bikin keterangan ada PS gitu kan, itu istilah Jerman, Pferdestärke. Oke. Tapi bapaknya orang Jerman juga. Enggak dong, kan baca. Bisa bahasa Jerman ini ya. Jadi beberapa negara menerapkan ininya sendiri ya, maksudnya satuan-satuan apa namanya hitungan mesin mereka sendiri, dan di Indonesia kita biasanya kenal dengan istilah Newton meter, itu biasa dipakai di torsi. Biasanya kalau misalnya untuk motor untuk kendaraan bermotor gitu kan ya. Biasanya torsi itu dilambangkan dengan sekian Newton meter gitu kan. Kalau untuk mobil biasanya di angka ratusan, atau bahkan mobil-mobil CGC itu di angka puluhan, 90 sekian segala macam. Untuk motor di angka 12, 11. Ini sebenarnya agak sepele sih. Apa nih? Kenapa dinamakannya kuda gitu, kekuatan kuda gitu. Nah, itu sejarahnya ada tuh. Semut, kekuatan apa gitu ya. Iya, Kekuatan gajah. gajah. Terus nanya kayak gitu. Nah, iya tuh ya, betul. Betul nggak sih? Betul. Kenapa harus kuda gitu? Kebayang nggak, kadang kan kuda kecil, karena dibanding sama gajah gitu kan, tenaga gajah gitu kan. Iya, tenaga gajah kan lebih besar. Elephant power. Elephant power. Karena dulu hitungan kendaraan zaman dulu ya kuda. Oke. Akhirnya sebelum ya mobil zaman dulu oke lah, mobil pertama yang dikeluarkan beragam versi, ada yang bilang dari Daimler, ada yang bilang dari Mercedes Daimler ya. Ada yang bilang dari Ford yang model T yang pertama tuh. Nah, itu mereka mengacu dari kendaraan masa lalu yang memang lumrah pada masanya. Orang kan nggak ngerti mobil kendaraan baru gitu, belum umum kecepatan yang digunakan apa atau tenaga yang dihasilkan itu seberapa gitu. Mungkin karena dulu alat transportasi utamanya mungkin Kuda. Salah satunya adalah kuda kali. Ya. Dan kuda dianggap sebagai salah satu kendaraan yang paling powerful kala itu. Makanya akhirnya untuk memudahkan konversi dari kuda ke mobil, tenaganya berapa, akhirnya mereka menggunakan dari kuda. Karena dianalogikan sebagai alat transportasi pada zaman dahulu ya. Jadi bukan lagi yang namanya cat power atau Elephant power. Bukan. Terus ada nggak sih yang mempengaruhi kinerja mesin itu agar tetap stabil atau tetap baik gitu? Mungkin dari kondisi olinya, atau penggunaan olinya, atau penggunaan bensinnya sendiri, itu bagaimana Mas? Oh, itu tentu harus dengan pertama ya? Perawatan berkala. Berarti kayak di dalam mesin itu kan terjadi untuk mesin konvensional, mesin menggunakan BBM kan terjadi pembakaran, dan otomatis itu akan menghasilkan karbon, kerak. Dan apalagi jika menggunakan oli-oli yang tidak sesuai sama motornya, yang kayak kita udah bahas sebelumnya ya. Nah, ketika oli yang tadi digunakan tidak sesuai dengan mesin, terus juga perawatan minim, jarang dibersihkan, atau bahkan tidak pernah diservis sama sekali, ganti oli juga jarang, akhirnya terjadi pengantalan oli nih. Karena oli sering dipakai, tercampur sama karbon, tercampur sama gaya gesek yang ekstrim ya. Gesekan itu mengakibatkan kayak oli terkocok terus kan, otomatis lama-lama kental. Bisa menghambat perputaran piston sendiri, bisa menghambat crankshaft karena tidak terlamasi dengan baik lagi. Oke Mas, terus gimana Mas kalau misalkan si bensin itu sendiri gitu? Berarti bensin itu harus sesuaikan dengan ronnya dong? Betul. Karena kalau misalnya bensin tidak sesuai sama ron, emang bakal jalan, tetap akan jalan mau pakai mesin misalnya dengan kompresi tinggi nih, yang mesin-mesin mobil-mobil atau motor-motor modern saat ini nih. Itu kan kompresinya tinggi, kita pakein ron 90 atau ron 89 yang paling bawah sekalipun ya jalan-jalan aja, cuman pembakaran tidak sempurna lagi-lagi. Akhirnya otomatis misalnya yang tadinya torsinya sekian, horsepower sekian, mungkin akan turun. Nah, itu dia Planetas, makanya jangan pernah lupa yang namanya servis secara rutin berkala ya. Nah, betul tuh Planetas. Servis mesin terutama. Kemana nih servisnya nih? Ya, praktis kan di bengkel-bengkel terpercaya ya. Bengkel terpercaya. Salah satunya adalah Planet Ban. Planet Ban bantu berhemat nih dengan kondisi yang seperti ini. Betul banget. Nah, Planet Ban ini akan membantu berhemat dengan cara biaya yang cukup terjangkau. Kayak misal nih, kita di dalam kondisi yang seperti ini ya, saat ini susah untuk keluar gitu kan. Setidaknya kita bisa ganti oli dengan harga yang murah agar bisa menghemat pembiayaan kita yang lain. Ini oleh Extend ini harganya mulai dari 42.000 aja. Itu udah full synthetic ester loh. 42.000 sudah full synthetic ester. Oke.
kapan lagi kan mendapatkan apa oli dengan kelas paling tertinggi. Betul. Dan oli kan 42.000 aja gitu. Tersedia juga kan servis rasa mesin baru. Mesin baru. Rasa mesin baru gede banget tulisannya sini nih. Mm-mm. Nggak kelihatan kebangetan dari tadi loh. Ya, servis rasa mesin baru ini membersihkan kotoran bergerak di mesin tanpa bongkar. Cukup dengan 63.000 aja itu udah bisa membersihkan kerak-kerak di mesin yang tadi ya, yang apa hasil pembakaran tidak sempurna atau kelalaian kita menggunakan bensin yang seharusnya dipakai di mesinnya atau Berganti-ganti iya. ya. Kalau kita nggak bisa ke toko Planet Ban, Oh, tenang. Planet Ban bisa nggak sih datang ke rumah gitu? Oh tenang, kita ada program home service. Wih, mantap, Ya, mantap home banget. service Bapak ini tuh. akan datang ke rumah Planeters, akan melayani servis rasa mesin baru tadi, ganti oli, Ganti dan ban. ganti ban. Bisa langsung hubungi nomor yang di bawah ini kan Ya. ya. Nanti kita akan cantumkan. Untuk wilayah barat di sini, Ya, sebelah barat di situ, dan untuk wilayah timur yang sebelah sana ya. sebelah sana, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sana. Iya, sana sini. Ya, Oke, Planetas, sekian untuk Gusi kali ini. Ya. Jika kalian ada pertanyaan seputar Tosin dan apa horsepower bisa langsung komen di bawah. ya nanti akan dijawab oleh Ini tim ya. admin ya. Subscribe jika belum, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan. Biar nggak ketinggalan informasi Ya. terkini tentang Planet Ban. Betul. Oke. Kira-kira di Gusi selanjutnya kita bahas apa nih? Wah itu dia tuh yang akan jadi misteri itu. Tadi Kalau Planeters punya jawab di ide, kolom komentar juga ya. Ya. Jangan lupa kita tunggu nih. silakan. Yoi. Oke, saya Hadirianto. Dan saya Dimas. Kami pamit undur diri. Anjir. Kami pamit undur diri. Diri. Dan ciao.